Lalu bagaimana konstelasi politik di Jawa Barat dan apakah perubahan format yang dilakukan oleh KPU terutama mengenai durasi tanya jawab antar paslon ini akan memberikan warna baru dan seperti apa warna tersebut akan kami diskusikan bersama dengan guru besar dari Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi. Selamat malam, Prof. Halo, selamat malam, Prof. Halo, Baik. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Baik, Prof, ini kan terjadi perubahan durasi yang tadinya 45 detik untuk tanya jawab, sekarang 60 detik. Apakah akan memberikan warna baru dibandingkan debat pertama kemarin? Kalau melihat polanya sebenarnya 60 detik nggak jauh beda dengan 45 detik ya. Hanya memang mungkin akan ada didorong soal bagaimana proses penjelasannya jauh lebih lama, 15 detik. Tapi sekali lagi bergantung pada isu ini kan sebenarnya isu yang memang secara prinsipil itu dikuasai oleh pasangan calon yang pernah jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ada 3 calon kan yang punya pengalaman itu, ada Kang JJ, ada Kang Demul, lalu juga ada Kang Saiku ya. Memang masing-masing punya pengalaman di situ. Hanya dengan 15 detik tambahan saya sih melihatnya tidak terlalu cukup bisa memberikan penjelasan penjelasannya lebih ekstensif ya, tapi mungkin saja itu bisa dimanfaatkan untuk setidaknya ada tools baru yang kemudian bisa disampaikan ke publik. Salah satu evaluasi dari debat pertama adalah debatnya berjalan dengan cukup flat. Apakah dengan pertambahan 15 detik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para paslon agar lebih hidup debatnya pada malam nanti? Ya harusnya itu dimanfaatkan betul, karena memang sebenarnya dengan 15 detik itu minimal ada kata-kata kunci yang bisa kemudian disampaikan, termasuk misalnya bagaimana pengalaman masing-masing itu selama mereka menjadi kepala daerah di kabupaten kota ya. Dari situ kemudian dikaitkan dengan visi misi yang mereka punya. Saya sih melihatnya dengan waktu yang tidak terlalu lama itu mereka harus bisa mencari kalimat kata yang memang bisa dipahami oleh publik secara komprehensif. Karena begini, kalau pengalaman dari beberapa survei kan sebenarnya ada tambahan 2-5% pengaruh dari debat pertama kemarin. Dari situ mereka bisa minimalnya setidaknya bisa memberikan stimulasi bahwa publik mereka paham dengan apa yang menjadi isu yang mereka bawakan di debat nanti begitu. Prof, salah satu yang dinanti dari debat selain menjawab pertanyaan dari para panelis adalah segmen pada saat para paslon ini melemparkan pertanyaan dan saling menyanggah, saling menjawab. Ya. Namun dibandingkan dengan kalau kita evaluasi, maksud saya dari debat pertama kemarin tidak ada serangan-serangan yang cukup menukik. Kenapa ya kira-kira hal tersebut terjadi? Karena sebenarnya ini adalah momen mereka, waktu mereka untuk saling melakukan serangan. Kalau pengalaman dari Pilpres kemarin, sebenarnya kan ada isu atau ada situasi di mana ketika diserang itu malah menjadi berbalik baik ya, positif publik begitu. Jadi kelihatannya memang itu yang coba dijaga oleh masing-masing paslon. Tapi saya sih berharap nanti debat kedua ini mereka bisa minimalnya membelejeti ataupun mengeksplorasi apa yang menjadi isu utama mereka dengan subtema yang akan dibahas di debat nanti. Itu poin pertama. Yang kedua, keberadaan dari masing-masing paslon sebenarnya bisa dieksplorasi dari kemampuan mereka melakukan ataupun menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan selama mereka menjadi kepala daerah ya. Terutama yang tadi ya saya bilang ada Kang Deddy, ada Kang JJ, juga ada Pak Saiku. Jadi memang itu yang perlu kemudian digali. Dan saya kira Kiai Cep Adang bisa memberikan stimulasi betul dengan pertanyaan. Karena isu itu menjadi isu yang harusnya bisa tuntas di masa mereka ketika mereka menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten kota. Jadi itu bisa kemudian menjadi kritik utama. Karena dari hasil survei terakhir yang paling mendapatkan ekspos kecil ya itu adalah calon yang bukan mantan kepala daerah. Ya. Survei kemarin survei kemarin itu yang menegaskan bahwa
survei ini bisa menaikkan antara 5-10%. Itu yang saya kira perlu menjadi catatan penting buat masing-masing paslon begitu. Baik, berbicara mengenai survei terakhir yang dirilis setelah debat pertama kemarin, angka 65% ini untuk Deddy Mulyadi. Itu karena debatnya atau bukan? Ya justru di era di pas debat itu, pasca debat itu Kang Deddy turun 2-3% kalau tidak salah ya. Justru yang naik ada Kang JJ yang kemudian Pak Ahmad Saiku. Nah yang kemudian stagnan adalah Kiai Cep Adang tadi. Jadi ada warna yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa debat itu bukan semata-mata hanya mengadu ataupun berdebat semata-mata ya, tapi juga ada hal yang kemudian membangun persepsi publik terkait dengan pilihan. Walaupun mungkin kalau tidak ada hal melintang atau tidak ada kejadian luar biasa, saya kira hasil survei itu tidak akan jauh berubah dari apa yang menjadi hasil nanti di minggu depan atau dengan hasil pilkada nanti begitu. Hasil survei tidak akan jauh berbeda dengan hasil real pilkada nanti. Kalau melihat hasil survei terakhir kan 65% pasangan Deddy Mulyadi ini. Apakah dua debat selanjutnya malam hari ini dan nanti debat ketiga dan juga waktu kurang dari 11 hari ini dapat memberikan perubahan bagi yang masih kecil angkanya dan 65% bisa turun banyak, atau sebenarnya seperti sudah yang menang Deddy Mulyadi? Ya ada dua sih. Pertama, kalau tidak ada kejadian luar biasa, amin-amin misalnya isu korupsi, isu yang lain-lain yang membuat kemudian pasangan calon yang menang itu di survei itu kemudian terimbas. Yang pertama itu. Yang kedua, memang ada hal yang kemudian membuat publik akhirnya beralih. Tapi kalau melihat dari berbagai survei kemudian juga pelaksanaan pilkada dari 2005 sampai hari ini, saya kira tidak akan ada berubah jauh. Ataupun misalnya paling jeleknya misalnya pasangan Kang Deddy akan turun mungkin ya di bawah 65%, antara 62 atau 60-an begitu. Jadi memang tidak akan terlalu jauh. Itu pun itu kalau kejadian normatif ya. Memang akhirnya memang survei ini setidaknya memberikan stimulasi buat yang lain, bukan buat Kang Deddy. Kalau Kang Deddy saya kira secara prinsipal dia menjelaskan apa yang dia sudah lakukan selama 2 periode kemarin, plus kemudian yang dia lakukan selama menjadi YouTuber ya katakanlah, dengan banyak data dan segala macam, saya kira sudah cukup untuk bisa menjaga suara di atas 60% gitu. Jika tidak ada perubahan yang signifikan kecuali ada kejadian luar biasa, lalu apa yang sebenarnya bisa diharapkan dari pelaksanaan debat malam hari ini? Ya kalau saya nyebutnya sama itu masalah harga diri partai ya. Partai pengusung itu penting. Saya katakanlah kayak PKB, kemudian PD Perjuangan dia ngusung sendiri, setidaknya mereka minimal pasangan mereka bisa mendapatkan suara sama dengan suara legislatif, suara DPRD di Jawa Barat. Itu poin pertama. Yang kedua lebih ke soal bagaimana kemudian mencalon sebenarnya. Nah ini yang saya kira langkah itu bisa dilakukan masing-masing calon untuk mencalon yang kelihatannya mungkin akan menang. Dengan cara gitu saya kira publik akan mendapat edukasi. Dan ini saya kira peran dari KPU bisa memberikan stimulasi bahwa pasangan calon yang hampir pasti jadi itu seolah-olah dieksploitasi supaya mereka paham apa yang menjadi kepentingan publik, apa yang menjadi peran visi misi dari yang bersangkutan gitu, Pak. Sebenarnya sosok seperti apa sih yang dibutuhkan Jawa Barat? Kalau kita lihat dari survei kan kemungkinan besar yang menang Deddy Mulyadi. Pertanyaan pertamanya berarti apakah kalau Deddy Mulyadi benar nanti menang itu merupakan sosok yang benar-benar dibutuhkan Jawa Barat, atau idealnya sebenarnya seperti apa? Ya kalau melihat pilihan publik kan sebenarnya ini linear ya. Ini kan menurut saya agak menarik ketimbang dua pilkada terakhir. Dua pilkada terakhir itu kan tidak nyambung antara nasional dengan daerah. Katakanlah misalnya dulu Pak Jokowi 2014, 2019 beliau menang. Karena di Jabar itu kan 2013, 2014 itu pemenangnya bukan yang kemudian sama dengan partai Pak Jokowi. Ini ya saya kira satu arti yang saya kira unik dan menjadi challenge buat Kang Deddy kalau nanti bisa menang ya. Dengan cara gitu dia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pusat. Ya selama ini kemudian selama dua periode kemarin agak rumit karena dulu misalnya Kang Aher menang dan dia nasionalnya dari PD Perjuangan. Kemudian kalau misalnya di 2019 juga gitu. Walaupun pada akhirnya kemudian ikut dalam rangkaian gerbong pemerintahan waktu itu ya di 2019. Tapi itu tadi poin pentingnya bahwa
apa namanya, kalau ini jadi saya kira publik akan berharap betul bahwa harapan publik untuk mengembangkan infrastruktur di Jawa Barat jauh lebih agresif ketimbang sebelumnya. Karena apa? Karena komunikasi dengan pusat jauh lebih mudah ketimbang ketika zaman dua pilkada terakhir. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya Kang Deddy juga punya mimpi yang sama dengan Jawa Barat, saya kira ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama adalah soal kemiskinan ya, kemiskinan dan isu pengangguran ini yang saya kira perlu betul-betul diatasi betul. Karena apa? Karena dalam 6 bulan terakhir banyak terjadi misalnya upaya untuk perusahaan-perusahaan yang kemudian berpikir untuk kemudian memindahkan pabriknya untuk ke tempat lain yang jauh lebih besar. Itu yang saya kira juga perlu menjadi isu utama, terutama misalnya menyangkut soal bagaimana isu soal kemiskinan juga pengangguran tidak lagi menjadi isu utama. Kalau dilihat dari hasil survei BPS kan kelihatan bahwa kita atau Jawa Barat masih punya average kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi begitu. Kemudian dengan kapabilitas dan integritas masing-masing paslon, Anda menilainya seperti apa, Prof? Ya, kalau saya dari 4 calon ini yang saya kenal baik ya Kang Deddy kenal baik ya, kemudian Pak Kang JJ juga, kemudian Pak Saiku juga, yang memang relatif mereka punya kecenderungan berpengalaman dalam berbagai pekerjaan kepala daerah ya. Nah, tinggal kemudian yang kemudian kita agak miss misalnya pasangan yang pertama tadi ya Kang Yai Acep Adang yang memang kemudian juga tidak terlalu bisa ngangkat. Kenapa? Karena memang dianggap tidak punya pengalaman background di kabupaten kota. Tapi dari 4 nama ini ya saya kira dengan hasil survei yang kemudian cukup tinggi, maka saya kira poin penting untuk mengatakan bahwa yang paling siap untuk secara figur dan secara program, saya kira yang kemudian hasil survei yang memenangkan lebih dari 50% dari 65%. Nah, saya kira itu suara yang agak sulit itu berubah ketika kalau kondisinya tidak ada kejadian luar biasa. Gitu, Mbak. Baik. Prof, pasangan Deddy Mulyadi dan Erawan Setiawan ini kan diusungnya oleh Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan juga PAN. Apakah ini artinya sebenarnya konstelasi di politik nasional ini benar-benar berpengaruh terhadap konstelasi politik di Jawa Barat selain memang sosok Deddy Mulyadi itu sendiri? Ya, secara prinsipil begitu. Hanya memang Kang Deddy kan dia sudah lebih dari 3-4 tahun yang lalu ya melakukan keliling Jawa Barat. Jadi memang kalau dibandingkan dengan misalnya Kang JJ, dibandingkan dengan Kiai Acep Adang atau misalnya dari calon PKS, saya kira memang jauh lebih lama karena memang Kang Deddy jauh lebih melakukan langkah-langkah itu jauh lebih intensif ya dibanding calon lain. Itu poin pertama. Yang kedua, apakah ada perubahan? Saya kira Jabar ini unik ya. Beberapa kali kalau kita melihat misalnya di 2004, 2005 pilkada sampai hari ini hampir selalu berbeda dengan pusat. Nah, ini peluang buat masyarakat Jawa Barat untuk bisa memastikan bahwa Jawa Barat bisa distimulasi untuk diperhatikan oleh pusat karena linear tadi. Konstelasi di nasional itu sama dengan konstelasi di Jawa Barat. Artinya apa? Artinya ini akan memudahkan pengembangan political will dan juga upaya untuk mengintegrasikan Jawa Barat sebagai bagian dari dinamika pusat yang memang butuh perhatian lebih, terutama tadi ya misalnya soal infrastruktur dan juga berkaitan soal isu-isu sosial ekonomi yang tadi saya awal jelaskan gitu. Itu artinya sebenarnya jauh lebih menguntungkan bagi Jawa Barat jika nanti yang menang ini linear dengan politik nasional. Betul, itu yang saya kira karena orang lupa bahwa gubernur itu adalah panjang tangan pemerintah pusat. Kebayang nggak kalau kemudian mereka tidak linear? Nah, itu yang kejadian ketika zaman Pak Jokowi 2 periode. Hampir gak linear. Kenapa? Karena yang diinginkan pusat itu kemudian agak tersendat di provinsi. Padahal sebenarnya kalau mengacu undang-undang otonomi daerah kan pemerintah provinsi itu adalah penyangga tangan dan pemerintah pusat. Artinya apa? Artinya dengan kondisi seperti ini menguntungkan masyarakat Jawa Barat dan menguntungkan wilayah Jawa Barat untuk bisa dieksploitasi lebih jauh untuk positif membangun dan mengembangkan infrastruktur. Ini misalnya infrastruktur di Jawa Barat bagian selatan saja. Itu kan juga perlu perhatian khusus karena
selama 10 tahun kemarin Pak Jokowi juga akhirnya belum bisa membangun misalnya 3 tas kata dia, atau misalnya membangun tol dari Sukabumi sampai kemudian Cianjur sampai level menyambungkan antara Jakarta, Cianjur, Sukabumi, Cianjur, kemudian Bandung, itu juga belum. Artinya apa? Ini bisa menjadi peluang buat Kang Deddy untuk menyampaikan ke pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur supaya kemiskinan, kemudian hal-hal sifat sosial ekonomi itu dapat teratasi dengan baik. Karena akses pemerintah, akses publik ke pusat itu jauh lebih mudah ketimbang sebelumnya, begitu Mbak. Baik, terakhir Prof. Muradi, sebenarnya masalah apa? 3 masalah setidaknya. Masalah besar yang terjadi di Jawa Barat yang segera nanti harus diselesaikan oleh siapapun yang terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur. Yang pertama infrastruktur, itu penting. Karena dengan pengembangan, mengintegrasikan Jabar Selatan dengan Jabar Utara, Jabar Selatan Utara ke Jakarta dan seterusnya. Yang kedua itu bicara soal kemiskinan. Ini kemiskinan kalau data BPS juga relatif cukup baik, cukup besar ya. Makanya kemudian perlu diseriusi oleh pemerintahan gubernur terpilih. Yang ketiga baru kita bicara soal bagaimana mengurangi pengangguran. Karena apa? Karena wacana untuk memindahkan banyak pabrik dari Jawa Barat itu menjadi isu yang agak saya kira perlu menjadi segera untuk diatasi oleh gubernur terpilih. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad, Muradi. Semoga debat yang berlangsung malam hari ini lebih hidup ya, Prof, dibandingkan debat pertama kemarin, walaupun memang angka hasil survei begitu jauh. Betul, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia.